18 generasi leluhurku semuanya adalah perampok makam. Kakek menjarah makam dan dibakar hidup-hidup. Paman mencuri harta karun negara dan ditangkap. Ayah menyelundupkan barang antik dan sampai sekarang belum bebas. Permisi, dengan kondisi seperti ini apa masih bisa bergabung dengan tim arkeologi? Bro, kamu lagi bercanda ya? Keluarga orang lain itu pahlawan setia Hei Gui. Keluargamu ini benar-benar keluarga penjahat Hei Lin Gui. Negara masih mau memberimu kartu identitas Hei Lin Gui. Itu sudah termasuk keberuntungan luar biasa Hei Lin Gui. Aku sangat tidak berdaya. Beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja membangkitkan sistem arkeologi. Asalkan aku berhasil menggali artefak baru, aku bisa mendapatkan hadiah berdasarkan eranya. Darah kilin pedang kuno emas hitam seni pengobatan Bansan. Salah satunya saja sudah bisa mengubah hidupku sepenuhnya. Dan misi pertama dari sistem adalah bergabung dengan tim ekspedisi. Tapi dengan latar belakang keluargaku ini, apa sistem yakin tidak sedang mempermainkanku? Aku tidak tahu bagaimana masa depanku. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka siaran langsung tim ekspedisi. Tertulis ditutup untuk sementara. Biasanya siaran seperti ini akan berlangsung non-stop selama sebulan. Sekarang ditutup hanya ada satu kemungkinan. Tim ekspedisi mengalami masalah. Aku melihat kedua tanganku. Selain ilmu geomansi warisan leluhur, dan kemampuan memecahkan mekanisme jebakan makam kuno, aku tidak punya keahlian lain. Melalui jalur resmi, aku sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Kalau mau masuk aku hanya bisa mengambil risiko. Mengerikan sekali, ternyata terjadi situasi berbahaya seperti ini di dalam makam kuno. Pergerakan aneh yang tiba-tiba itu sangat tidak terduga. Semua orang di lokasi terluka. Aku tidak bergerak gegabah. Aku mengamati sekeliling. Aku menemukan seorang pria berwajah pucat kebiruan yang pingsan. Dokter sedang memeriksanya menggunakan sebuah alat. Dua perawat di sampingnya sedang mengukur data. Berdasarkan pengalaman turun-temurun keluargaku, aku langsung tahu kalau Profesor Chen ini terkena hawa jahat. Hawa jahat tanah masuk melalui mulut dan hidungnya. Fang Yi Qihu, ini kakek yang menyuruhku waktu kecil untuk menghafal catatan dari kitab kuno. Dilihat dari situasinya sudah 3 jam 7 menit. Aku tidak berani menundanya. Aku berjalan cepat ke arah kerumunan. Bocah, jangan kemari. Ini tempat penting arkeologi. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Pak Satpam, itu adalah aura jahat yang mengenai wajah. Peralatan medis sekarang, kecuali semua darahnya diganti. Jika tidak maka sama sekali tidak bisa disembuhkan. Kalaupun ganti darah pasti akan meninggalkan sisa penyakit. Biarkan aku lewat. Aku tahu cara menyelamatkannya. Aku sudah melihat siaran langsungnya. Profesor Chen adalah orang yang paling penting di tim arkeologi. Menyelamatkannya akan membuatku mudah bergabung dengan tim arkeologi. Terlebih lagi keahlianku sesuai. Ini pasti sangat menguntungkan. Satpam itu tampak kehabisan kata-kata. Dia menunjuk ke sudut. Lihat orang itu tidak. Begitu kejadian sore tadi dia langsung datang. Katanya bisa menyelamatkan dengan cara kuno. Hasilnya dia malah mengolesi wajah Profesor Chen dengan kotoran anjing. Kakinya sampai dipatahkan orang. Sekarang sedang menunggu polisi. Belakangan baru diketahui, dia bertaruh dengan penonton siaran langsungnya. Kalau melakukan itu akan ada yang memberinya hadiah roket. Profesor Chen adalah aset negara. Kalian anak muda benar-benar keterlaluan. Menghina aset negara, minimal 3 tahun penjara. Pak Satpam, aku benar-benar bisa menyelamatkannya. Gigit kuku keledai hitam di mulutnya, lalu tusuk perutnya dengan jarum perak. Tekan selama 3 menit maka dia akan siuman. Kalau ditunda lagi akan benar-benar gawat. Benarkah? Direktur Wang datang sendiri saja tidak berhasil model. Kamu pikir semudah itu? Satu lagi, cari sensasi, tangkap dia. Cepat pergi sana. Ah. Kak, aku benar-benar bisa menolongnya. Hahaha. Kalau kalian masih tidak percaya, dia benar-benar akan mati. 20 aku tak bisa membela diri, aku sungguh bukan datang untuk cari sensasi. 20 jangan samakan aku dengannya. Hahaha. Tepat pada saat ini, terdengar suara batuk yang keras. Terdengar suara wanita yang cemas. Dokter Wang, tekanan darah Profesor tiba-tiba naik. Detak jantungnya sangat cepat. Di lehernya muncul guratan-guratan aneh. Profesor Chen yang terbaring sedetik yang lalu masih stabil. Detik berikutnya tubuhnya langsung kritis. Kabut aneh keluar dari mulut dan hidungnya. Ekspresi semua orang berubah drastis. Alisku berkerut. Dalam hati aku berkata, gawat. Hawa dingin makam kuno telah merasuki tubuh dan menyerang jantungnya. Situasinya gawat darurat. Waktunya tidak banyak lagi. Begitu dia kenapa-kenapa, aku pasti akan ikut terseret dalam penyelidikan. Cepat tempelkan bantalan elektroda monitor di area monitor inti dada dan perut atas. Area ini adalah untuk tanda vital. Titik kunci untuk pemantauan yang akurat. Pastikan ditempel dengan akurat. Untuk menjamin transmisi data, langkah selanjutnya adalah melakukan penyesuaian kecil pada titik monitor inti. Tusuk jarum berurutan di titik Fengmen Shenzhou Feishu Lingtai. Tekan bagian tengah perutnya. Biarkan dia memuntahkan darah kotornya.
Tekanan paru-parunya akan kembali normal. Tekanan darahnya akan kembali normal. Cepat panggil master itu kemari. Semuanya beri jalan. Kata-kata barusan itu kamu yang ucapkan. Kalau bukan aku siapa lagi? Adik, dari siapa kamu belajar akupuntur ini? Dengan wajah sombong. Ini warisan dari leluhur. Direktur Wang segera merasa lega. Semua ini pernah dialami oleh leluhur. Anak muda, kamu hebat sekali ya. Lalu ada yang menyusun pengalaman itu menjadi sebuah buku. Menyambung nyawa dengan jarum perak adalah metode yang paling umum digunakan. Kalau begitu, leluhurmu pasti adalah keluarga tabib Tiongkok yang sangat terkenal. Menurutmu, bagaimana seharusnya penyakit Profesor Chen ini diobati? Akupuntur pengobatan Tiongkok hanya untuk menyambung nyawa. Selanjutnya masih perlu kuku keledai hitam. Akan lebih baik jika ada darah keledai hitam. Apa gunanya kuku dan darah keledai hitam? Ini tidak ada hubungannya dengan menyelamatkan orang, kan? Aku menjelaskan dengan tenang. Hawa jahat tanah yang masuk ke hidung dan mulut orang mudah membangkitkan mayat. Karena sudah terpengaruh, maka harus menggunakan benda yang bisa melawan hawa jahat. Kuku keledai hitam sangat ampuh untuk mengatasi mayat yang bangkit kembali. Darah keledai hitam bisa mengusir hawa jahat. Caranya sudah kuberikan. Nyawa Profesor Chen juga berhasil diselamatkan. Aku sudah melakukan yang terbaik. Jika mereka masih tidak percaya, aku juga tidak perlu memaksa. Lagi pula, semua yang diajarkan kakek kepadaku, akupuntur, feng shui, mayat, dan serangga beracun. Mana yang bukan keahlian sejati? Aku bergabung dengan tim arkeologi. Ini adalah keuntungan besar bagi mereka. Untuk apa masih bengong? Cepat pergi cari. Anak muda, di usiamu yang masih sangat muda sudah menguasai ilmu pengobatan yang begitu hebat. Sungguh luar biasa. Jangan begitu. Aku hanya tahu sedikit ini saja. Aku tidak pandai mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Aku juga tidak mengerti apa-apa tentang pengobatan Tiongkok. Dalam hatiku, aku tahu dengan jelas. Aku ahli dalam menjarah makam. Menyelamatkan orang. Aku benar-benar tidak bisa. Teknik-teknik memblokir meridian jantung itu. Dan teknik tusuk jarum untuk memancing muntah. Semuanya adalah metode yang ditemukan kakek di dalam makam bertahun-tahun yang lalu. Ditemukan dan dicatat setelah menghadapi mayat. Di dalam buku itu juga tercatat banyak solusi titik akupuntur. Khusus untuk mengatasi racun aneh di dalam makam kuno. Keluarga Zhang adalah penjarah makam dari generasi ke generasi. Semua mayat aneh yang ditemui telah dicatat. Sekarang aku sudah menjadi begini. Hanya saja aku melanggar wasiat leluhur dan bergabung dengan tim arkeologi. Di dalam hati aku tetap tidak rela. Tapi demi darah kilin, pedang kuno emas hitam, dan juga semua inti ilmu perampok makam itu, aku hanya bisa menahan diri masuk ke tim arkeologi. Tentu saja aku tidak akan pernah mengakui kalau beberapa hari lalu aku ditolak berkali-kali. Karena marah aku hampir membakar papan arwah ayahku. Sekitar setengah jam kemudian, tim arkeologi mengeluarkan banyak uang dari daerah sekitar, membeli seekor keledai hitam dan membawanya kemari. Melihat keledai hitam itu aku tidak menunda-nunda lagi. Dengan bantuan para staf, aku dengan terampil memotong kuku keledai untuk mengambil darahnya. Kembali ke sisi Profesor Chen yang masih pingsan. Di bawah tatapan bingung semua orang, aku langsung meminumkan darah keledai hitam itu kepadanya. Kemudian aku mencelupkan 2 jari ke darah dan mengoleskannya di antara alisnya. Mengeluarkan jarum perak, menusukkan jarum ke 2 titik di perutnya. 1 jari menekan titik di bawah hidungnya. Tak lama kemudian semua orang melihat leher Profesor Chen. Garis-garis hitam mulai memudar perlahan. Wajahnya yang membiru juga mulai pulih. Bagaimana caranya kamu melakukan ini? Kakakmu bilang tidak mengerti pertolongan pertama di lapangan. Aku tidak menjelaskan. Aku menunggu sampai wajah Profesor Chen kembali pucat. Aku merapikan semua peralatan pertolongan pertama di lokasi. Dan menyuruh orang membawa Profesor Chen kembali ke tenda. Hingga saat ini, semua orang bernapas lega. Adik, maafkan aku soal yang tadi. Aku yang tidak bisa melihat orang hebat. Aku melambaikan tangan. Barang-barang di makam kuno sebagian besar memang aneh. Mengatasinya dengan cara di luar pemahaman medis biasa. Itu bisa dimengerti. Banyak orang yang berterima kasih. Adik, kamu sungguh murah hati. Aku salut padamu. Tak perlu berkata apa-apa lagi. Aku mengakuimu sebagai saudaraku. Tunggu sampai Profesor Chen bangun. Aku langsung izin untuk minum-minum denganmu. Para penggemar arkeologi yang tadinya meremehkanku, juga ikut berdiri di samping. Malu setengah mati, atas undangan hangat dari para anggota tim. Saat itu Profesor Chen terbangun. Bahkan tidak sempat minum air. Warisan turun-temurun dari leluhur. 72 ngomong-ngomong kakekku adalah perampok makam. Kakek dari pihak ibu tertangkap karena mencuri harta negara. Ayahku menyelundupkan barang antik dan dihukum. Tidak. Boleh aku bergabung dengan tim arkeologi?